Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanata jalim an namsi wa an sa'iri juhali wa ihya'an dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmati syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ila musamaata kitabna matlab saya muntaqabin mafik wa jamin talamiti wa masyayikhina wa mu'allifi kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nadhum Matrak, yang mana insyaallah untuk hari ini akan menerangkan tentang adab mencari ilmu yang nomor 19 sampai nomor 21. Berarti nomor 19, 20, 21 itu menepati janji, berbuat baik pada orang yang membencinya, dan menahan diri dari perkataan buruk. Mari kita mulai. Terlebih dulu kita baca bersama-sama nadamanya 3 kali, setelah itu baru kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'alami fid-dharain amin. Wa ba'idil qadra wa dharul qali wa sudababa kathratil maqali. Wa ba'idil qadra wa dharul qali wa sudababa kathratil maqali. Sekali lagi. Wa ba'idil qadra wa darul qali wa sudababa kathratil maqali. Ya, kita maknai. Siapkan alat tulisnya. Wa ba'id lan ngedono sira. Wa ba'id lan ngedono sira. Ngedono al-ghadra ing cidra. Al-ghadra ing cidra, ing singkatan apa? Mim fa kecil di atas. Al-ghadra ing cidra wa darul qali lan ing akeh omong. Wadarul qali lan ing akeh omong. Wasuda lan buntonono sira. Wasuda lan buntonono sira. Baba kathratil maqali. Baba kathratil maqali ing lawangi akeh omongan. Baba kathratil maqali ing lawangi akeh omongan. Nah, artosipun lan kedah nebihi saking cidra lan kathahipun gunem ingkang boten wonten paedahe. Lan kathahipun gunem ingkang boten maedahi. Saha kedah nebihi saking sebab-sebabipun ngataken omongan.
ngobrol, banyol lan sak piturutipun. Di dalam nazama ini Kiai Nazim yaitu Syekh Muntakhab mengatakan wa baitil qadra wa daraqali wa sudababa kasratil maqali. Jauhilah mengingkari janji dan berbuat haluslah pada orang yang membencimu. Tutuplah pintu banyaknya mencela. Di adab santri atau adab pelajar yang nomor 19, yaitu santri atau pelajar itu harus selalu menepati janji yang dia buat. Jangan sampai dia itu membuat janji dengan temannya kemudian dia mengingkarinya. Nah, adapun adab santri atau pelajar yang ke-20, santri atau pelajar itu harus berusaha senang memperlihatkan senang kepada orang yang membencinya. Nah, adapun adab santri atau pelajar yang nomor 21, di situ diterangkan yaitu seorang santri atau pelajar itu harus menahan dirinya dari perkataan yang buruk yang sekiranya itu bisa menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya yaitu seperti hanya bersendaguro dengan cara yang buruk, saling mencela, serta perkataan-perkataan semacam itu. Nah, berhubungan dengan janji dan kesetiaan, seorang muslim itu jika menyampaikan suatu janji atau dia itu mengikat diri dengan sesuatu kesepakatan harus menepatinya dengan baik dan melaksanakannya dengan kesadaran dan keinsafan. Nah, salah satu dari tanda kuatnya iman seseorang muslim itu apa? Adalah menepati janji-janji yang telah diucapkannya. Tidak berusaha mengingkari janji atau menariknya kembali. Nah, ajaran Islam itu mewasiatkan agar setiap orang itu menganggap penting setiap transaksi yang telah ditetapkan dan melaksanakan syarat-syarat yang tertulis di dalamnya. Nabi kata yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan al-muslimuna ala surutihim. Maksudnya apa? Artinya kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya tumbuh suburnya dalam lapangan bisnis, pekerjaan, perusahaan, dan organisasi itu adalah didasarkan atas kesetiaan dalam melaksanakan dan memenuhi janji. Nah, syarat-syarat yang ditetapkan dalam transaksinya yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nah, dengan demikian ketentuan itu akan cocok dengan kemaslahatan sesama. Kenapa? Karena ajaran Islam itu adalah sesuai dengan fitrah insani, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, transaksi yang berkaitan dengan akad, perjanjian, dan kesepakatan itu dianggap sangat penting dalam ajaran Islam. Seperti hanya yaitu akad nikah, hutang piutang, pemesanan barang, dan sebagainya. Nah, ada banyak contoh dalam berbagai bidang kehidupan yang menekankan agar manusia itu
dapat menepati perjanjian-perjanjian dengan keinsafan dan kesadaran. Nah, salah satu hal yang dianggap penting itu adalah apa? Adalah yang berkaitan dengan bisnis. Nah, termasuk yaitu masalah hutang piutang. Nah, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ayyuma rajulin yatayyanu dainan wa mujmi'un alla yuafiyahu iyahu laqiyallahu sarikon. Artinya pria manapun atau pria mana saja yang berhutang dengan suatu hutang sedang ia itu berniat untuk tidak melunasi hutangnya, maka dia akan menghadap Allah, maksudnya di akhirat, sebagai seorang pencuri. Jadi barang siapa yang berhutang sedang ia itu tidak berniat untuk melunasinya kepada pemiliknya, maka ia telah menipunya sampai pemilik itu memperoleh kembali. Nah, bila kemudian orang yang berhutang itu meninggal sedang ia itu belum melunasi hutangnya, ia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat sebagai seorang pencuri. Nah, berbagai ayat Al-Qur'an itu mewasiatkan agar umat manusia itu bersikap setia terhadap janji dan transaksi yang telah ditetapkannya. Nah, Al-Qur'an itu melarang setiap pengkhianatan dan pengingkaran terhadap janji-janji yang telah disepakati bersama, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra beliau berfirman wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Jadi setiap janji yang telah diucapkan seseorang itu pasti akan dimintai pertanggungan jawaban. Nah, karena itu berhematlah kalian semua dengan janji dan jangan terlalu mengobranya, sehingga kalian semua akan kewalahan, tidak dapat memenuhinya. Nah, masih berkaitan dengan janji. Dalam surat An-Nahl di sana disebutkan wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Nah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, pengkhianatan terhadap janji itu akan menghilangkan kepercayaan, menimbulkan kekacauan dan permusuhan terhadap sesama umat manusia. Nah, mereka yang mengingkari janjinya setelah janji itu teguh, itu digambarkan Al-Qur'an sebagai seorang wanita tua yang pikun, yang mana dia itu pada siang harinya yaitu menenun dengan sungguh-sungguh, tetapi pakaian yang telah ditenun itu diurainya kembali satu persatu di malam hari. Nah, sehingga pekerjaan yang ia lakukan
itu menjadi sia-sia dan tidak pernah selesai. Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghuzlaha mim ba'di quwwatin angkafa. Dan janganlah kamu itu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi berpegang teguhlah dengan janji yang telah dilakukan dan transaksi-transaksi yang telah ditetapkan. Kenapa? Karena setiap janji itu adalah hutang. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam berusaha menunaikan janji. Niscaya akan dapat menunaikan dengan baik. An Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu adaha atallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu beliau itu meriwayatkan sebuah hadis bahasanya Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, barang siapa yang berhutang pada orang lain dengan maksud akan melunasinya, maka Allah akan melunasinya, menjadikan orang itu mampu melunasinya. Dan barang siapa yang berhutang dengan maksud dia itu tidak membayar hutangnya, maka Allah akan menjadikan ia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwasanya di antara adab orang yang mencari ilmu yang nomor 1, yang nomor 21 apa? Yaitu santri atau pelajar itu harus menahan dirinya dari perkataan yang buruk yang sekiranya itu bisa menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, perkataan buruk itu bisa menjadi doa. Jadi menjaga lisan dari perkataan buruk itu merupakan keharusan. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau itu biasa menghindari penyampaian sesuatu yang terkesan jorok dengan tidak menyebutkannya secara eksplisit, melainkan yaitu menggunakan kata kiasan. Misalnya pada kasus seperti terekam dalam hadis yang diceritakan oleh Abad bin Hamim, anau saka ila Rasulullah SAW ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Akhirnya faqala la yantakil. Akhirnya faqala la yanfatil ay la yang syarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Artinya apa? Artinya seorang laki-laki itu mengeluh. Dia itu mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwasanya ia itu seolah-olah merasakan sesuatu. Maksudnya seperti kentut di dalam sholatnya. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW itu menyarankan orang tersebut untuk tidak meninggalkan sholatnya sampai ia itu benar-benar mendengar suara atau mencium bau. Yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak secara eksplisit menyebut kalimat misalnya sampai dia itu mendengar suara atau bau kentut. Tapi beliau hanya dengan istilah mendengar suara atau mencium bau saja. Nah, kebiasaan Nabi itu memang menghindari menyebutkan kalimat-kalimat yang terkesan jorok jika diucapkan apa adanya.
Nah, pernyataan-pernyataan yang kurang baik itu memang perlu untuk dihindari. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu mengisahkan ada seorang laki-laki, dia itu bertanya kepada Rasulullah. Nah, pertanyaan itu hanya perumpamaan saja, namun akibatnya itu malah ia itu mengalami sendiri. Namun akibatnya ia malah mengalami sendiri. Nah, hadis tersebut yaitu berupa, ya Rasulullah, ara'aita alla wajada ahaduna imra'atahu ala fahisatin kaifa yasna'u in takallama bi amrin adzim wa in sakata ala mithli dzalik. Qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu falamma kana ba'da dzalik atah faqala innal ladzi sa'atuka anhu qadib tuliyatu bi. Artinya apa? Artinya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda seumpama seseorang di antara kita itu ada yang mendapati istrinya sedang melakukan perzinahan, maksudnya perselingkuhan. Apa yang harus dilakukan? Kalau mau dibicarakan, mestinya dia akan membicarakan masalah besar. Namun kalau mau diam, kok dia yang mendiamkan masalah besar. Nah, mendapati pertanyaan tersebut, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW hanya diam 1000 bahasa. Beliau tidak berkenan menjawab. Nah, setelah beberapa waktu, akhirnya laki-laki yang pernah melontarkan pertanyaan pengaduan itu sowan kepada Nabi. Nah, jadi setelah beberapa waktu, laki-laki yang pernah melontarkan pertanyaan pengandian itu sowan kepada Nabi, yaitu mengaku pertanyaan yang pernah ia lontarkan ternyata menimpa dirinya. Nah, ia itu mengaku mendapat ujian dari Allah bahwa istrinya malah selingkuh. Nah, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyun ya'uduhu. Qala wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu. Qala la ba'sa zuhurun insyaallah. Nah, faqala lahu la ba'sa zuhurun insyaallah. Qala qultu zuhurun kalla bal hiya humma tafuru au tansurun ala sayin kabir tuziruhul kubur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fana'am. Fana'am idza. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW itu beliau mendatangi seorang badui yang sedang sakit. Nah, setiap mengunjungi orang sakit, Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, tidak apa-apa, menjadi penghapus dosa, insya Allah. Nah, begitu juga perkataan Nabi tersebut beliau sampaikan kepada orang badui yang sedang sakit. Nah, reaksi badui ketika mendapatkan doa itu malah berkata, penghapus dosa, sekali-kali tidak mungkin. Sakit panas saya yang bergejala ini memang menimpa orang tua yang sudah lanjut usia, yang mengantarkannya ke alam kubur. Maka Nabi Muhammad SAW lantas beliau bersabda, ya sudah kalau begitu. Jadi mudah. Nah, jawaban Nabi Muhammad SAW mudah, ya sudah kalau begitu. Nah, setelah orang Badui itu mengatakan bahwa panas yang ia derita itu adalah panas yang menghantarkannya kepada kematian, menurut At-Tabrani, besok paginya si Badui itu meninggal
meninggal dunia. Maka hati-hati ya. Kata-kata itu merupakan doa. Kita harus berhati-hati ketika berkata. Usahakan berkata perkataan yang baik ya. Nah, cerita lain tentang ucapan yang menjadi kenyataan itu adalah kisah Nabi Yusuf kecil. Yaitu di saat ia itu diajak oleh saudara-saudaranya untuk pergi ke hutan. Ayah Nabi Yusuf yang bernama yaitu Nabi Yakub. Beliau itu berat melepaskan Yakub kecil. Bahkan beliau sampai mengatakan, "Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa khaufu ayyakula dhi'bu wa antum anhu ghafilun." Artinya apa? Perkataan Nabi Yusuf yang tercantum di dalam Al-Quran. Artinya sesungguhnya aku atas kepergian kalian bersama Yusuf itu sangat menyedihkanku. Dan aku itu khawatir kalau dia itu dimakan serigala, sedang kalian lengah darinya. Surat Yusuf itu ayat 13 ya, mencari sendiri. Nah, akhirnya setelah saudara-saudaranya Nabi Yusuf pulang dari hutan, ternyata mereka itu tidak membawa pulang Nabi Yusuf. Walaupun toh berbohong, mereka mengaku kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf itu dimakan serigala. Nah, akhirnya kekhawatiran yang diucapkan oleh Nabi Yakub itu seolah-olah menjadi realitas. Walaupun toh nanti itu ada cerita panjang nan rumit yang kemudian bisa menyatukan kembali di antara mereka semua. Nah, berikutnya apa? Berikutnya yaitu saat Nabi Yusuf digoda oleh seorang perempuan dan sejumlah perempuan lain. Nabi Yusuf itu sampai berdoa. Doanya Nabi Yusuf yaitu, Rabbi sejenu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minajahilin. Artinya apa? Artinya doa dari Nabi Yusuf yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu, wahai Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak, Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka. Nah, jadi dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Surat Yusuf ya, ayat 33. Nah, doa pilihan Nabi Yusuf yang lebih memilih penjara daripada terjerumus bersama para wanita, akhirnya itu diijabahi, dikabulkan oleh Allah, yang akhirnya memang Nabi Yusuf dipenjara. Nah, namun ia juga bebas dari tipu daya perempuan. Jadi Allah mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu was-sami'ul alim. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, maka Tuhan memperkenankan doa Nabi Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, dalam syair Majmu' Laila, yang artinya orang yang tergila-gila dengan Laila, bukan Laila Majnun yang berarti Laila yang gila. Qais itu melantunkan sebuah syair yang berbunyi, falau kunta a'ma ukhbitul aldo bil anso asoma fatna datni ajibatu munadaya. Artinya apa? Artinya jika saja aku ini menjual, jika saja aku ini menjadi buta, ya. Jika saja aku ini menjadi buta, akan aku hentakkan tongkatku di atas muka bumi.
Dan apabila aku tuli pun andai saja Laila mengundangku, aku akan datangi pengundang tersebut. Nah, sebagian perawi itu mengisahkan bahwasanya Qais yang melantunkan syair tersebut itu di kemudian hari menjadi buta dan tuli setelah melantunkan syairnya tentang buta dan tuli. Nah, dengan cerita-cerita tadi kita itu dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya sebuah perkataan baik untuk pribadi sendiri maupun untuk keluarga. Misalnya yaitu dengan kalimat saya tidak mungkin mampu dan lain sebagainya. Nah, apalagi untuk orang tua yang sedang kurang berkenan dengan anaknya, jangan sampai berbicara buruk kepada anak tersebut. Nah, barangkali dengan ucapan buruk tersebut Allah itu mengabulkan, mengijabahi suatu saat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan di dalam pelajaran Nadhum Mathab hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.